Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa. Saya adalah mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 4 matkul pengembangan sistem informasi dan aplikasi IoT yang berjudul pengolahan data IoT, di mana dosen pengampunya Pak Asep Arwan Sulaiman, STMkom. Sementara saya mau pakai laser pennya. Langsung saja, peran IoT dalam pengolahan data. IoT memberikan kontribusi besar dalam pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data secara cepat dan akurat, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, peran IoT dalam pengolahan data juga berperan penting untuk memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi secara langsung melalui internet. Kemudian, proses pengolahan data IoT, di mana proses-prosesnya itu meliputi pengumpulan data, pengiriman data, pengolahan data, analisis data, dan tindakan. Di mana pengumpulan data itu berarti mengumpulkan data dari lingkungan. Kemudian, data dikirim melalui jaringan ke server atau platform. Lalu, data diolah untuk mendapatkan wawasan. Nah, kemudian masuk ke analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi tren dan pola. Dan kemudian terakhir tindakan. Nah, keputusan diambil berdasarkan analisis untuk tindakan lebih lanjut. Kemudian proses pengumpulan data meliputi pendeteksian fenomena, konversi ke data digital, penyimpanan sementara, dan pengiriman data. Di mana pendeteksi fenomenanya itu sensor mendeteksi perubahan di lingkungan seperti peningkatan suhu atau gerakan. Kemudian dikonversi, sensor mengubah informasi fisik menjadi format digital yang dapat diolah oleh perangkat elektronik. Nah, kemudian data sementara disimpan di sensor sebelum dikirim ke tempat tujuan. Kemudian data dikirim melalui jaringan kabel atau nirkabel ke server atau platform untuk analisis lebih lanjut. Kemudian tantangan dalam pengumpulan data. Tentu di setiap pengumpulan data memiliki tantangannya masing-masing ya. Di antaranya ada kesesuaian sensor, akurasi data, ketersediaan energi, dan konektivitas. Di mana kesesuaian sensor itu adalah pemilihan sensor yang tepat untuk mengukur fenomena yang diinginkan. Akurasi data memastikan data yang dikumpulkan akurat dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ketersediaan energi. Beberapa sensor bergantung pada daya baterai atau energi lainnya. Dan yang terakhir, konektivitas memastikan jaringan yang andal untuk mengirimkan data. Kemudian studi kasus. Studi kasusnya bercontoh kepada smart home. Smart home atau rumah pintar atau rumah yang sudah ada sentuhan teknologi ya. Contoh yang pertama ada sensor suhu, cahaya, dan gerak mengumpulkan data. Data dikirim ke platform yang mengendalikan perangkat seperti lampu dan AC. Analisis data mengidentifikasi pola penggunaan untuk efisiensi energi. Kemudian pengiriman data. Dalam konteks IoT, pengiriman data ada langkah krusial setelah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan oleh perangkat sensor harus dikirim dari lingkungan fisik ke platform atau server yang akan melakukan analisis dan pengolahan lebih lanjut. Mari kita jelajahi lebih lanjut mengenai proses pengiriman data dalam ekosistem IoT. Nah, kemudian proses pengiriman data.
Proses pengiriman data meliputi pengumpulan dan pemrosesan, koneksi jaringan, protokol pengiriman, server atau platform, dan penyimpanan data. Nah, seperti yang dilihat di presentasi ini, yang pertama, data dikumpulkan oleh sensor, diubah menjadi format digital, dan disimpan sementara. Kemudian, data perlu dikirim melalui jaringan, baik itu jaringan kabel atau nirkabel, seperti contohnya Wi-Fi atau jaringan seluler lainnya. Protokol pengiriman, data diatur dan dienkripsi menggunakan protokol komunikasi yang aman, seperti MQTT, HTTP, atau COAP. Kemudian data tiba di server atau platform yang akan menganalisis, mengolah, dan menyimpannya. Nah, kemudian yang terakhir, data disimpan dalam basis data untuk pengolahan selanjutnya dan keperluan arsip. Kemudian metode pengiriman data. Yang pertama, metodenya yaitu perangkat mengirim data ke topik tertentu dan penerima yang berlangganan topik tersebut menerima data tersebut. Kemudian perangkat mengirim permintaan dan menerima respon dari server. Kemudian data dikumpulkan dan dikirimkan dalam batch untuk efisiensi. Kemudian data penting atau kritis bisa memiliki prioritas lebih tinggi dalam pengiriman. Nah, kemudian pengolahan data dalam IoT. Itu melibatkan analisis, transformasi, dan interpretasi data mentah menjadi wawasan berharga yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Mari kita jelajahi lebih lanjut mengenai pentingnya pengolahan data dalam konteks IoT. Nah, kemudian ada tahapan pengolahan data IoT. Ada penerima data, yang awalnya data dari perangkat sensor diterima dan diintegrasikan ke dalam sistem. Kemudian ada pembersihan data. Data mentah seringkali memiliki ketidakakuratan atau noise, sehingga perlu dibersihkan. Kemudian transformasi data. Data diubah ke dalam format yang lebih sesuai untuk analisis seperti grafik atau tabel. Kemudian ada analisis data. Data dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan berharga. Kemudian ada visualisasi data. Wawasan yang diperoleh diwujudkan dalam membentuk visual yang mudah dimengerti. Kemudian terakhir ada interpretasi dan keputusan. Wawasan digunakan untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan lebih lanjut. Next, ada teknik pengolahan data IoT. Yang pertama ada analisis deskriptif, analisis pemetaan, analisis prediktif, analisis pemeriksaan sinyal, dan machine learning. Seperti yang ada di materi ini, analisis deskriptif meringkas dan menggambarkan karakteristik data secara statistik. Kemudian analisis pemetaannya menggunakan data geospasial untuk memahami lokasi dan perubahan di wilayah tertentu. Kemudian analisis prediktif menerapkan algoritma untuk meramalkan perubahan masa depan berdasarkan tren historis. Kemudian analisis pemeriksaan sinyalnya menggunakan teknik pemrosesan sinyal untuk memahami data dalam domain frekuensi dan waktu. Kemudian yang terakhir ada machine learning, menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola kompleks dan tren yang tidak terlihat. Nah, ini referensinya saya ambil dari materi pertemuan 4 kampus Pelita Bangsa ya. Saya hanya mempresentasikan. Demikian presentasi saya pada pertemuan kali ini. Saya akui masih terlalu banyak kekurangan dan mohon maaf jika terlalu banyak kesalahan kata yang saya ucapkan dalam penyampaian materi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.